Igusti Ayu Arianti 23 tahun, warga lingkungan Pajang, Kelurahan Pejanggi, Kota Mataram, harus kehilangan bayi laki-lakinya karena terlambat mendapatkan penanganan medis saat hendak melahirkan. Kejadian berawal ketika Arianti mengalami pecah air ketuban pada Selasa pagi 18 Agustus dan langsung dilarikan ke salah satu rumah sakit di Mataram. Namun, petugas rumah sakit meminta Arianti untuk melakukan rapid test. Rumah sakit yang didatangi tidak menyediakan fasilitas untuk rapid test, sehingga Arianti lakukan rapid test ke Puskesmas Pagesangan. Selama menunggu hasil, petugas tidak menangani Arianti sebelum memegang surat rapid test. Karena terlalu banyak air ketuban yang keluar, Arianti akhirnya meminta izin untuk pulang. Pihak keluarga juga sempat meminta surat rujukan di Puskesmas Pagesangan, tetapi pihak Puskesmas tidak mengizinkan karena yang bersangkutan masih berada di rumah. Arianti dibawa ke salah satu rumah sakit berbeda dengan rumah sakit pertama yang ia datangi. Menurut pihak keluarga, hasil rapid test yang sudah dilakukan di Puskesmas Pagesangan itu ditolak, sehingga Arianti harus melakukan rapid test kembali. Dokter menyarankan agar persalinan ini dilakukan secara sesar, namun saat lahir, bayi sudah dinyatakan meninggal dunia. Dikatakan juga bahwa bayi diperkirakan sudah meninggal 7 hari dalam kandungan. Sementara itu, pihak rumah sakit yang menangani pasien mengkonfirmasi hal tersebut, bahwa pasien dilakukan pemeriksaan darah untuk mengecek darah lengkap, bleeding time, clotting, HbSAg, golongan darah, dan resus pasien, bukan rapid test ulang. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah persiapan operasi dan transfusi darah. Tadi ternyata saya ditelepon balik sama anak saya, tidak bisa ditangani di sini Pak karena belum rapid, sehingga harus pergi rapid. Nah, untuk rapid yang cepat, setelah saya koordinasi juga dengan Lab Dahlia, katanya sore baru bisa jadi, maka saya suruhlah anak saya coba ke Puskesmas, di Puskesmas Pagesangan, karena kami penduduk Pajang. Ketika di Puskesmas Pagesangan, itu sekitar jam 8.30 atau jam 8 lebih lah gitu. Ini menantu saya sudah merasa sakit yang seperti melahirkan. Kenapa nak ke Puskesmas Mataram yang lagi dekat? Karena kami penduduk Pajang ini ke sana diarahkan. Saya juga nggak ngerti malah jauh gitu. Iya. Juga. Nah akhirnya di sana ngantri untuk rapid. Anak saya sempat protes supaya didahulukan. Oke, dikasih didahulukan untuk bisa rapid. Setelah rapid, menantu saya ini karena merasa sudah semakin kesakitan karena ingin melahirkan, maka cepat dia lari ke ruang bersalin. Di sini yang saya sangat sedih sekali mendengar cerita anak saya, minta tolong Bu agar saya diperiksa, Dok agar saya diperiksakan, sudah bukaan berapa saya ini, sudah pecah air ketuban saya, terus jangan sampai saya nanti kehabisan air ketuban, kan sulit saya melahirkan. Tapi tugas yang ada di sana hanya seperti bagaimana gitu, menganggap rendah. Udah belum apa-apa, nggak mungkin pecah air ketubannya tuh, nggak mungkin habis air ketubannya. Nggak remeh itu. Iya, anak menantu saya mau duduk di dalam pegangan kursi saja nggak boleh. Ibu tunggu di luar aja. Sehingga rapid test itu ditunggu lama. Kemudian berapa jam, Pak? Sekitar jam 1 baru diterima rapid test. Jadi mereka datangnya untuk rapidnya jam berapa? Sekitar jam 8:30, jam 8 lebih lah, 9 lah mungkin. 9 jam. Padahal saat itu dia bilang cuma 30 menit. Karena terlalu lama dan air terlalu banyak keluar dari vagina menantu saya, dia minta izin pulang. Boleh tidak diwakilkan ngambil rapid test? Oh ya silahkan diambilkan boleh, diwakilkan boleh. Menantu saya pulang untuk isi ganti pembalut. Terus ibunya atau besan saya minta surat rujukan langsung di sana untuk lari ke rumah sakit Angkatan Darat. Karena permintaan dari rumah sakit Angkatan Darat harus bawa surat rujukan. Ya operasi aja tidak apa-apa, dokter sudah memikirkan tindakan, kan saya bilang begitu. Sehingga dioperasi. Ketika anak saya mendampingi di dalam, sempat perawat yang dilihat itu detak jantung anaknya lemah nih, Bu. Terus ditanya sama anak saya, mana detak jantungnya yang warna hijau, yang di bawah detak jantung ibunya. Karena waktu itu sekitar 40 atau 50, saya tidak ingat juga.
lama-lama akhirnya menjadi 120 detak jantung bayi itu katanya. Nah terus sampai sempat dia bilang, Mak sudah aman mah detak jantung bayinya. Nah perintah dokter harus menyiapkan darah 4 kantong. Nah, lalu saya telepon teman-teman untuk minta bantuan. Terus kemudian anak saya mengambil darah ke rumah sakit. Pulang-pulang sudah lahir bayinya, operasi sesar, tapi sudah meninggal.